Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Jadilah berkat bagi semua, seperti Tuhan lakukan. Beri bantuan bagi yang lemah di dalam kasih Tuhan. Pakailah aku jadi hambamu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikanlah aku saluran berkat bagi umatmu yang hidup resah. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku semuanya, selamat berjumpa kembali. Banyak keraguan di antara kita semua yang membedakan Allah di dalam Alkitab dan Allah di dalam Al-Quran. Untuk itu, mari kita dengarkan penjelasan Pak Jul, berikut. apakah Allah yang di dalam Alkitab itu sama dengan Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis? Jawabannya adalah tidak sama. Nah, tentu Bapak Ibu bisa melihat banyak perbedaan dari kedua nama tersebut, termasuk dalam ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Allah yang disebutkan di dalam Alkitab dengan Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, YouTube channel ini menyajikan cukup banyak informasi tentang perbedaan ajaran dari kedua pribadi tersebut. Sebagai seorang textual criticism, saya akan mengadakan pendekatan tekstual untuk melihat perbedaan kedua pribadi tersebut dibantu oleh Alkitab dalam bahasa Arab, bahasa Ibrani, dan bahasa Yunani. Dan kita juga akan membandingkan dengan Al-Quran dalam bahasa Arab, dalam bahasa Ibrani, dan bahasa Yunani. Saya menggunakan Alkitab bahasa Arab tahun 1872. Nah, terlihat di situ bahwa ada tulisan Allah, Bapak Ibu. Jadi ini berarti bahwa jauh sebelum Lembaga Alkitab Indonesia memakai kata Allah, sudah ada dalam Alkitab bahasa Arab menggunakan kata Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Alkitab dalam bahasa Indonesia mengutip atau meminjam kata Allah atau Allah dari Al-Quran, menurut saya hal itu tidak benar. Karena jauh sebelum terjemahan Alkitab bahasa Indonesia memakai kata Allah, sudah ada kata Allah di dalam Alkitab bahasa Arab. Nah, selanjutnya kita komparasi dengan Masoret Text dan Septuagint, Bapak Ibu. Allah dalam bahasa Arab, Elohim dalam bahasa Ibrani, dan Theos dalam bahasa Yunani. Nah, dari sini kita bisa lihat Allah dalam bahasa Arab adalah sebutan atau gelar yang bisa kita samakan seperti raja, presiden, camat, bupati, gubernur, dan lain sebagainya. Sementara di dalam Al-Quran dalam bahasa Ibrani, kalau kita lihat di sini dalam surat Al-Fatihah, dituliskan di sana Beshem Allah, bukan Beshem Elohim. Dan begitu juga di dalam Al-Quran dalam bahasa Yunani, dituliskan di sana Sto onomatu Allah. Jadi, mau pakai bahasa manapun, tetap mempertahankan nama Allah di situ. Itu menunjukkan bahwa Allah dalam Islam adalah nama Tuhan mereka, bukan gelar atau sebutan. Jadi kalau kita simpulkan Bapak Ibu, bagi Kristen Indonesia khususnya, ketika mengadopsi atau menggunakan kata Allah, maka kita menggunakan gelar yang menunjukkan Tuhan, bukan nama Tuhan kita. Sementara saudara-saudara kita yang dari Islam, ketika mereka menyebutkan nama Allah, itulah nama Tuhan mereka. Jadi gelar atau sebutan berubah tergantung dengan bahasanya. Sementara Allah dalam Islam, mau pakai bahasa manapun, tetap mempertahankan kata Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat, menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Dukung terus channel Tidak Biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin, bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.